Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat pada bulan Ramadan. Ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa engkau tiba-tiba tersenyum?" Nabi tersenyum. "Ada apa gerangan?" Kata sahabat. "Kenapa? Wahai Nabi, kenapa?" Kenapa Nabi tiba-tiba tersenyum? Kata Nabi Muhammad, "Aku ingat ketika itu Allah melihatkan kepadaku suasana ketika di padang mahsyar di hari akhir. Semua nabi dan rasul sedang berkumpul dengan umatnya masing-masing. Ada satu nabi yang tidak mempunyai pengikut. Ada satu nabi yang sama sekali gak punya pengikut, gak punya umat, yaitu bernama Nabi Syamun al-Ghazi. Ghazi itu nama tempat yang sekarang terkenal dengan Gaza. Apa itu? Palestina. Nabi ini berasal dari Palestina. Nabi Syamun ini mempunyai mukjizat ataupun diberikan mukjizat ataupun kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan super. Bisa melunakkan besi, terus bisa merobohkan istana. Ini mukjizatnya. Nabi Syamun ini diutus oleh Allah untuk memberantas kebatilan, memberantas peperangan. Nah, setiap perang gak pernah tuh ada yang namanya kalah. Pasti menang kalau dipimpin oleh Nabi Syamun Suatu ketika ada raja dari Bani Israel itu menyuruh, barang siapa yang bisa membawa Nabi Syamun ke istanaku, maka aku akan memberikan hadiah berupa emas. Mau berapapun saya kasih, kata rajanya. Nantangin ini rajanya. Nggak ada yang bisa. Akhirnya ada siapa yang berani? Istrinya. Suatu ketika nanya ini istrinya ke Nabi Syamun, "Nabi, wahai suamiku, aku ingin tahu kelemahanmu." Kata Nabi Syamun, "Kelemahanku adalah diikat oleh rambutku sendiri." Karena Nabi Syamun ini rambutnya panjang sampai nyentuh tanah rambutnya. Akhirnya ketika beliau tidur, dipotong sama istrinya rambutnya, diikat ke badannya. Akhirnya dibawa ke istana, dievakuasi, dicopot matanya, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Akhirnya ketika itu Nabi Syamun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, "Ya Allah, tumbuhkanlah kekuatanku kembali, tumbuhkanlah tangan dan kakiku kembali." Akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya tumbuh lagi, kakinya tumbuh lagi, matanya sembuh. Ketika kekuatannya kembali, Nabi Syamun merobohkan istana itu beserta istri-istrinya. Akhirnya Nabi Syamun bersumpah dan berjanji kepada Allah untuk beribadah selama 1000 bulan. Nabi Syamun setiap siang berpuasa tanpa henti, dan setiap malam sholat malam tanpa henti selama 1000 bulan. Bayangkan. Para sahabat bertanya kepada, "Wahai Nabi, ketika engkau bercerita tentang Nabi Syamun, aku ingin menjadi seperti itu. Aku ingin beribadah selama 1000 bulan." Dari cerita ini, malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, beritahukan kepada umat-umatmu bahwa ada malam ketika di bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000, yang mana yang udah dilakukan, yang telah dilakukan oleh Nabi Syamun